Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kedua ini merupakan lanjutan dari pengantar, dimana kalau kemarin kita membahas tentang lembaga keuangan, baik itu syariah konvensional secara umum, mulai dari definisi, kemudian perbedaan antara lembaga keuangan bank dan non bank, kemudian fungsi dan peran dari lembaga keuangan, dan prinsip-prinsip yang harus dihindari dari operasional lembaga keuangan, terutama di syariah. Sekarang kita akan lanjut ke lembaga keuangan pertama, yang mana ini merupakan lembaga keuangan yang mungkin paling banyak ya secara literasi diketahui oleh masyarakat ya di Indonesia, bahkan dunia, dan mungkin lembaga paling banyak diakses dibandingkan dengan lembaga keuangan lain, yakni lembaga keuangan bank. Karena memang karena fungsi penghimpunan yang sudah kita jelaskan ya di pertemuan kemarin, yang bisa menghimpun dana secara langsung dan enggak langsung, di mana penghimpunan dana secara langsungnya ini merupakan 3 produk yang paling sering digunakan oleh masyarakat di Indonesia ya, terutama tentu produk tabungan ya, karena tabungan itu secara kuantitas tidak membutuhkan dana sebanyak deposito ya. Kalau deposito tentu punya standar minimal yang cukup besar dan juga ya jangka waktu tertentu ya untuk penarikannya, sedangkan tabungan itu bisa kapan saja. Apalagi sekarang dengan perkembangan akses teknologi yang ya bahasanya tanpa membawa ATM pun orang bisa narik asal punya m-bankingnya gitu. Nah, jadi memang karena perkembangannya yang luar biasa ini, bank menjadi lembaga dengan literasi dan penggunaan paling banyak ya dibandingkan lembaga keuangan lain di Indonesia. Nah, untuk materi kedua ini kita akan membahas ya mulai dari beberapa hal ya, karena bank ini cukuplah cakupannya, maka akan dibagi kepada 2 termen. Nah, beberapa yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah tentang definisi bank, kemudian sejarah dari bank syariah, lalu juga nanti ada landasan hukumnya, dasar kenapa bank syariah itu ada. Nah, yang selalu akan kita jelaskan di pertemuan kali ini. Nah, pertama berkaitan dengan definisi ya, atau pengertian bank syariah. Tentu jika kita lihat secara etimologis atau secara bahasa, bank syariah itu terdiri atas 2 suku kata ya, bank dan syariah. Bank itu sendiri ya dari segi bahasanya berasal dari bahasa Italia yang berarti itu bengko ya, yang bangku, atau secara Indonesianya kita artikan sebagai bangku, yang diartikan lagi ya sebagai tempat yang digunakan oleh karyawan atau pegawai ya untuk melayani masyarakat ya. Nah, jadi secara unsur bahasanya itu berasal dari kata-kata bangku yang itu dinisbatkan ya kepada tempat yang digunakan oleh pegawai untuk melayani nasabah atau konsumen. Nah, sedangkan secara istilahnya ya, bank itu merupakan lembaga yang menjadi lembaga intermediasi ya, menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana dan kekurangan dana, tentu dalam bentuk penghimpunan dan penyaluran ya. Di pertemuan kemarin juga kita sudah jelaskan tentang penghimpunan dan penyaluran, di mana pihak yang kelebihan dana tentu akan dihimpun oleh bank dan yang kekurangan dana akan disalurkan. Nah, tujuannya tentu agar bagaimana taraf hidup dari masyarakat yang menggunakan jasa bank ini bisa meningkat. Jadi itu ya, secara bahasa berasal dari bahasa Italia bengko yang berarti bangku, yang merupakan tempat yang digunakan oleh pegawai untuk melayani nasabah. Kemudian secara istilah merupakan lembaga yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, menghimpun dana dan menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Nah, kemudian untuk kata kedua ada syariah ya. Syariah itu secara bahasa merupakan sumber air yang mengalir ya, yang mana itu biasanya dinisbatkan kepada hukum-hukum Allah ya, yang digunakan atau diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia. Pada dasarnya ya, ada banyak ya kata-kata syariat yang muncul di Al-Quran. Salah satunya ada di surat Al-Jasiyah ya, ayat ke-18 ya, summa ja'alnaka ala syari'atim minal amr. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariah dari urusan agama ini ya. Jadi syariah itu
berhubungan ya dengan aturan-aturan yang Allah turunkan yang tujuannya memang untuk mengatur kehidupan manusia. Nah, jadi lanjutan dari secara etimologis dan ya adanya penggunaan kata-kata syariah di Al-Qur'an ya, salah satunya tadi di surah Al-Jasiyah ayat 18. Jadi pada dasarnya secara terminologi syariah itu adalah hukum-hukum ataupun aturan Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya yang diberikan kepada manusia, tentu agar tujuannya manusia ini berada di koridor yang benar ya, tidak melenceng dari apa-apa yang telah ditetapkan gitu ya. Nah, sedangkan jika kita kaitkan dengan prinsip syariah dalam operasionalnya, maka prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang menjadi dasar dari kegiatan perbankan syariah yang itu diturunkan melalui fatwa-fatwa yang dikaji berdasarkan konsep keagamaannya. Nah, kalau kita melihat dari sumber hukum Islam kan ada 4 sumber ya, ada Al-Quran, Sunnah, Ijtihad dan Ijma ya. Jadi berdasarkan 4 tingkatan inilah ditentukan bagaimana apa ya istilahnya praktek atau personal yang cocok untuk pelaksanaan dari kegiatan bank. Nah, jadi jika kita kaitkan lagi ya, jika kita hubungkan antara dua definisi etimologis dan terminologis dari dua kata ini, baik bank ataupun syariah, maka kita bisa mengambil sebuah definisi ya, bahwa bank syariah itu adalah bank yang merupakan lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi antara pihak kelebihan dana dan kekurangan dana. Dalam hal ini tentu menghimpunnya dan menyalurkannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, yang mana jika kita kaitkan dengan peraturan itu harus disesuaikan dengan ketentuan undang-undang dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang dipercaya oleh negara. Dalam hal ini tentu di Indonesia adalah DSN MUI. Nah, jadi bank syariah itu adalah bank yang melaksanakan fungsi intermediasi, menghimpun dan menyalurkan dana dari pihak kelebihan dana dan pihak kekurangan dana, yang menjalankan prinsip operasional sesuai dengan ketentuan syariah, aturan yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yang mana secara operasionalnya jika kita kaitkan dengan undang-undang maka harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh undang-undang. Dalam ini kalau di Indonesia, perbankan Indonesia diatur di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan disesuaikan dengan fatwa-fatwa DSN sebagai landasan operasional. Nah, fatwa DSN ini tentu banyak ya, karena kenapa bank syariah itu punya banyak akad, punya banyak produk, yang mana setiap produk dan akad itu punya fatwa sendiri dari DSN. Misalkan fatwa tentang murabahah, mudharabah, short surf dan produk-produk lainnya. Nah, kemudian berkaitan dengan kedua selanjutnya adalah sejarah dari perbankan syariah itu sendiri ya. Jadi pada dasarnya tentu banyak ya. Kalau beberapa buku ada yang membagi fase ya, ada sejarah dari Rasul, kemudian masa-masa sahabat, ada juga yang membagi fase dari sejarah dari negara Islam itu sendiri ya, bukan hanya Indonesia, baru melanjut ke Indonesia. Nah, jadi ada 3 fase pada dasarnya berkaitan dengan sejarah. Kalau kita rujuk dari buku-buku ya, terutama buku yang mungkin kita jadikan rujukan utama untuk pelajaran ini dari buku Mardani. Jadi ada fase Rasulullah atau fase masa-masa Rasul dan sahabat dahulu, kemudian masa dari negara-negara di dunia, baru di fase-fase yang ada di Indonesia. Kalau misalkan kita kaitkan dengan zaman Rasul ya, atau masa sahabat gitu, tentu lembaga yang formal ya, atau yang dikenal sebagai lembaga bank tentu belum ada ya. Makanya kalau mungkin orang yang saklek mengatakan bahwa bank adalah sesuatu yang bid'ah atau mengada-ngada karena dulu nggak ada ya, tetapi secara praktisnya fungsi lembaga bank itu sudah ada semenjak zaman dahulu, karena kan emang lembaga bank itu berfungsi untuk intermediasi, menyalurkan dan menghimpun dana dan juga memberikan jasa keuangan. Itu sudah dijalankan prakteknya di zaman Rasulullah ataupun zaman sahabat ya. Jadi pada dasarnya memang kalau kita kaitkan secara perkembangan lembaga di zaman Rasulullah, sahabat dan tabi'in, itu belum ada lembaga yang formal seperti bank yang kita kenal saat ini.
tetapi fungsi-fungsi yang ada, penghimpunan dana, penyaluran, dan juga jasa itu sudah ada semenjak zaman dahulu. Jadi esensi dari praktisnya sudah ada, tapi bentuk kelembagaan formalnya yang seperti kita lihat seperti saat ini mungkin di Indonesia seperti BSI memang belum ada. Jadi kalau saya pribadi sih memberikan semacam semacam kesimpulan bahwa secara esensi praktis konsep perbankan itu sudah ada semenjak zaman Rasul, dengan adanya kegiatan penghimpunan dana disalurkan lagi, kemudian jasa pengiriman uang, pelayanan, dan lain-lain. Hanya bentuk kelembagaan atau formalnya seperti sekarang lembaga bank yang ada, hanya itu yang belum ada gitu. Nah, sedangkan kalau kita rujuk dari bahasanya sejarah perbankan syariah di dunia ya, pertama kali itu didasari ya berdirinya sebuah bank kecil ya, dikenal sebagai Midgamir Bank ya, di Mesir di tahun 1963 oleh Dr. Abdul Hamid. Nah, jadi itu adalah cikal bakal berdirinya bank berbasis syariah ya di dunia yang dikenal sebagai Midgamir Bank di daerah Mesir di tahun 1969. Nah, selanjutnya ya, jadi karena kalau secara bank kecilnya kan timbul di Mesir tahun 1963, dan juga semakin tingginya kesadaran masyarakat Islam tentang bahwa kita butuh nih bank berbasis Islam tanpa riba, dan karena memang Islam kan termasuk umat terbesar di dunia, maka di konferensi yang dilaksanakan oleh negara-negara Islam ya, atau kita kenal sebagai OKI di tahun 1969 di Kuala Lumpur, jadi itu menjadi cikal bakal nantinya bahwa di dunia ini harus dikembangkan bank-bank berbasis Islam ya. Nah, jadi hasilnya dari konferensi OKI ini memang bahasanya memang sudah suatu kepastian bahwa bank berbasis Islam itu harus ada. Nah, jadi boleh dibilang Midgamir itu sebagai terbentuknya lembaga berbasis bank Islam, bank kecil pertama, menyebabkan dia terpantik ya untuk bisa lebih berkembang, sehingga negara-negara OKI konferensi atau bertemu di Kuala Lumpur di tahun 1969, yang itu semakin menguatkan perkembangan bank syariah di dunia. Nah, di Mesir di 1971 muncul Bank Sosial Nasser. Nah, kemudian di 1975 ya diadakan konferensi ekonomi Islam, sehingga ini menjadi cikal bakal nantinya didirikannya IDB ya, Islamic Development Bank, yang boleh dikatakan sebagai metronom ya, atau pusat dari penggabungan atau pusat dari bank-bank Islam yang ada di dunia ya. Nah, setelah itu barulah nanti berkembang bank-bank syariah yang ada ya, yang mungkin sudah cukup dikenal, misalkan City Islamic Bank di Bahrain, Dubai Islamic Bank di Uni Emirat Arab, dan ya lain-lain lah gitu ya. Nah, jadi cikal bakal bank syariah di dunia itu kita kenal sebagai Midgamir Bank di 1963. Kemudian berkembang lagi kegelisahan dan tentang kebutuhannya bahwa Indonesia di dunia ini butuh, diadakan lagi konferensi di Kuala Lumpur. Kemudian berkembang lagi di 1971 adanya Bank Islam di Mesir ya, Bank Sosial Nasser. Kemudian di 1975 diadakan lagi konferensi ekonomi Islam yang nantinya menjadi cikal bakal tumbuhnya IDB, Islamic Development Bank. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri ya, pada dasarnya secara kelembagaan untuk bank syariah itu timbul di tahun 1992, walaupun mungkin istilahnya pikiran atau ya kegelisahan akademis ya, kegelisahan para cendekiawan, para ulama itu sudah cukup lama berkembang. Misalkan dari dua ormas yang kita kenal cukup besar ya, dari Muhammadiyah dan NU, itu pada dasar sudah membahas konsepsi riba ini sudah cukup lama ya. Di tahun 1930-an itu Muhammadiyah sudah menyatakan bahwa ini riba adalah sesuatu yang dilarang. Di NU pun sudah 1927 ya juga sudah membahas ini, bahkan juga berkembang di 1982 di Bandar Lampung, walaupun masih ada pertentangan konsepsi tentang riba ya.
Jadi misalkan yang bunga yang haram itu yang mana, yang boleh yang mana, tapi seenggaknya bahwa memang sudah ada kesadaran bahwa harus ada bank berbasis Islam yang jelas, dan karena memang mayoritas masyarakat kita juga Islam, sehingga kebutuhan tentang lembaga keuangan berbasis Islam dan syariah itu sudah pasti. Nah, maka tahun 1992 muncullah ya, bank syariah pertama ya, Bank Muamalat Indonesia, yang pada dasarnya itu bercikal bakar dari lokakarya dari MUI ya, yang dilaksanakan di Hotel Said Jakarta di tahun 1990 ya. Jadi dari lokakarya ini berkembang BMI, walaupun ada menyatakan juga ya bahwa lahirnya di 1991. Jadi intinya sih Muamalat adalah pencetus ya dari munculnya bank syariah pertama di Indonesia. Nah, nanti setelah itu tentu berkembang lagi. Bahkan sekarang sudah ada BSI. Nah, jika dulu bank BSI ini kan gabungan dari bank-bank plat merah ya, ada BSM, BNI Syariah, BRI Syariah ya, yang itu bergabung membuat suatu konsorsium sehingga menjadi BSI. Nah, seiring berkembangnya bank syariah ini juga ya, dari Muamalat kemudian ada BSM, BRI Syariah, BNI Syariah, CIMB, bank-bank lainnya, itu juga berujung kepada berkembangnya peraturan tentang perbankan. Jika dulu perbankan itu hanya merujuk pada Undang-Undang tahun 1992 atau yang setelah dirubah menjadi tahun 98 ya, tentang perbankan secara umum, perbankan syariah pun sudah mendapat porsi sendiri, karena di tahun 2008 timbul Undang-Undang Nomor 21 yang memang khusus membahas tentang bank syariah. Nah, jadi jika kita ke sejarah bank syariah Indonesia itu muncul secara kelembagaan pertama kali di tahun 1992. Ini Bank Muamalat yang merupakan kelanjutan dari adanya lokakarya MUI ya, di Hotel Said ya, dan sekarang pun sudah berkembang ya, bahkan sudah lebih dari 10 bank syariah di Indonesia saat ini. Nah, kemudian dasar ya kenapa bank syariah ini perlu dibentuk ya. Kalau tadi misalkan kita sudah membahas tentang definisinya, kemudian sejarahnya secara garis besar ada 3 fase, masa Rasul Sahabat, kemudian secara negara Islam, dan sejarah di Indonesia sendiri. Sederhananya dasar kenapa bank syariah itu harus ada, tentu karena itu ya, kita berkaitan dengan materi tentang hal-hal yang harus dihindari dari prinsip operasional bank syariah ya. Jadi memang adanya larangan riba itu menjadi dasar utama kenapa bank syariah harus ada ya. Nah, kita kan memahami bahwa pelarangan riba itu ada fase tersendiri ya, bahwa ada 4 tahap tentang bagaimana riba itu dilarang. Pertama tentu dari surat Ar-Rum ya, ayat 39, kemudian surat An-Nisa ayat 100, kemudian surat Ali Imran ayat 130, dan terakhir di Al-Baqarah di 275 sampai 280 ya. Nah, jadi memang ya riba ini bertahap dilarangnya karena memang kondisi-kondisi yang terjadi dahulu itu disesuaikan ya. Jadi misalkan dulu riba yang bahasanya yang besar ya itu nggak dibolehkan, yang kecil itu boleh. Nah, tapi sekarang memang riba yang total itu nggak boleh ya. Makanya kalau misalkan ada orang berpandangan bahwa di bank konven itu boleh, jika kita merujuk kepada landasan dasar Quran ya, dari 4 fase tahapan dari riba ini, maka sudah barang tentu nggak ada pertanyaan lagi bahwa memang riba harus dilarang gitu. Nah, tentang prosesnya bagaimana tingkatan-tingkatannya itu ya, jadi pada surat Ar-Rum yang pertama Allah menyatakan bahwa riba itu adalah sesuatu yang dibenci Allah ya. Jadi pertama hanya sesuatu yang sifatnya dibenci ya. Karena memang kalau kita logikakan ya, memang riba itu sesuatu yang sifatnya zalim, ya sesuatu yang awalnya, misalkan kalau pada konsep pinjaman ya, pada riba-riba pinjaman riba qard misalkan, pada orang-orang mendapatkan sesuatu tanpa yang diusahakannya atau menzoliminya. Karena kan qard itu termasuk akad sosial, akad tabaruk, seharusnya berapa yang dipinjamkan tuh itu harus yang dikembalikan lagi. Nah, jadi
di fase pertama dinyatakan bahwa riba adalah sesuatu yang dibenci. Kemudian di fase kedua di surat An-Nisa berlanjut ya, bahwa riba itu dilarang kepada kaum Yahudi. Jadi tambahan itu ya, dilarang kepada kaum Yahudi, tetapi juga disebutkan ya secara langsung bahwa sudah dilarang kepada kaum Yahudi pun secara nggak langsung kaum Muslim pun juga terkena kepada ini. Setelah itu berlanjut lagi di surat Ali Imran bahwa riba ini dilarang terutama istilahnya pada hal-hal yang tertentu ya, pada yang berlipat ganda. Jadi yang mungkin yang kecil-kecil, yang standar masih boleh pada tahapan ini, tetapi pada tahapan terakhir di Al-Baqarah ya 275-280, terutama di potongan ayat Allahul bai'a wa harrama riba, itu Allah secara pasti memastikan bahwa riba maupun besar kecil sudah nggak bisa ditolerir lagi. Jadi memang sudah harus dihapuskan ya. Nah, dasar inilah yang menjadi dasar hukum terkuat kenapa bank berbasis syariah ataupun lembaga keuangan lainnya harus berbasis syariah. Karena kenapa? Allah benar-benar setelah melarang riba secara menyeluruh, tidak lagi sedikit-sedikit, dan memang suatu yang harus dijalankan ya. Nah, mungkin kalau kita sebagai orang Islam memahami bahwa apa yang Allah perintahkan adalah sesuatu yang sifatnya pasti. Nah, jadi harus dilaksanakan ya. Jika dulu mungkin nggak ada bank syariah, mungkin kita masih ada berhilah ya kalau hilafiyahnya. Tapi karena sekarang sudah ada, mau nggak mau pilihan yang kita ambil sudah harus berpindah kepada bank syariah. Kemudian tentu ya, selain dari Al-Quran, hadis juga banyak yang menjabarkan tentang bagaimana bahayanya riba. Bahkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari bahwa Allah itu melaknat ya orang-orang yang makan riba, mulai dari pelakunya, pencatatnya, pemberinya. Jadi semua orang yang berkaitan dengan riba itu dibenci atau istilahnya dilaknat lah gitu ya. Nah, bahkan sering ya mungkin yang debatable pertanyaan, kalau misalkan kita hanya satpam banknya ya, bukan langsung di operasional perbankannya, ya nggak masalah ya. Padahal kan walaupun kita nggak berkaitan dengan kegiatan operasional, tapi dalam artian mengurus keuangannya, tapi kita bekerja di lembaga itu berkaitan dengan penghasilannya dari istilahnya hasil dari pengolahan lembaga dalam penyaluran dananya atau penghimpunan dananya, ya kita tak terkena ya. Jadi sangat dianjurkan untuk menghindari kegiatan riba ini, baik itu secara praktiknya langsung kita melaksanakan ataupun kita yang bertransaksi, ya pokoknya yang berkaitan lah dengan ini gitu. Nah, kemudian secara dampak kan memang banyak ya efek riba ini yang sangat ya gak masuk akal ya. Pertama tentu bisa menimbulkan permusuhan. Nah, karena emang kan adanya riba itu membuat kita malas ya. Apalagi misalkan jika teman-teman adalah pemilik modal yang punya uang yang banyak, nanti misalkan dananya kita depositokan atau kita pinjamin ke orang, kemudian kita ya istilahnya kita buat kontrak bahwa mereka harus membayar bunga sebesar ini, atau misalnya tadi kita depositokan dana kita ke bank, dapatkan bunga berapa, itu pada dasarnya bisa menyebabkan permusuhan. Karena kenapa? Saat kita ingin bantu orang, kita sebaliknya juga menyusahkan dia dengan memberikan bahasanya besaran bunga yang tentu akan memberatkan dia ya nantinya jika membayar gitu. Kemudian ya selain permusuhan juga malas ya kalau misalkan kita sudah punya uang banyak ditaruh, nanti dari bunga berbunga gitu ya, ditaruh bunganya dapat penghasilan, pasti menyebabkan orang ya udah mending dananya dipakai. Kemudian juga riba menyebabkan orang yang punya modal ya, tadi mungkin kaitannya dengan malas, orang pemodal akan semakin kaya dan orang miskin akan semakin susah. Karena kenapa? Misalnya orang punya modal, dia punya uang, dia pinjamkan dan harus dikembalikan beserta bunganya selain pokoknya, tentu akan menyebabkan dia semakin berkembang usahanya. Sebaliknya orang-orang yang dipinjamkan yang apalagi dari kalangan menengah ke bawah akan semakin susah ya. Nah, kemudian juga riba adalah cara menjajah eksploitasi ya. Misalkan kita sebagai pihak menghutang ya, kalau kita nggak kaitkan dengan lembaga keuangan, kita punya uang kita pinjamin ke orang, saat orang itu nggak bisa bayar, tentu mereka menjadi tidak enak ya, atau istilahnya menjadi susah
sehingga kita bisa mengatur mereka. Nah, atau misalkan dalam konteks yang lebih besar, misalkan IMF atau negara-negara lain membantu Indonesia, misalkan dari Amerika ngasih pinjaman, tentu mau nggak mau kita harus menyetujui misalkan syarat pinjaman ini adalah ini ya, bahwa negara kita harus memberikan ini, harus melaksanakan ini, sehingga kenapa kita dieksploitasi, kita dijajah secara nggak langsung. Nah, dampak lainnya juga bisa seperti misalkan bisa menyebabkan kebangkrutan usaha. Misalkan kita minjam uang yang berbasis bunga yang kita gunakan untuk usaha, ternyata usaha kita berjalan nggak lancar. Nah, tentu selain usaha nggak lancar, pendapatan nggak ada, kewajiban kita untuk membayar hutang yang berbasis bunga semakin besar, menyebabkan ya kita semakin bangkrut, semakin teraniaya, dan semakin banyak ya. Dan mungkin teman-teman juga pernah memperhatikan bahwa orang-orang yang dikejar hutang, selain mereka banyak yang lari, juga tidak memungkiri menyebabkan mereka akhirnya menghabisi nyawa dengan jalan bunuh diri, karena kadang sudah terbentur dengan masalah yang sangat besar yang nggak bisa mereka selesaikan. Jadi memang dasar pemikiran utama kenapa bank berbasis syariah atau lembaga keuangan syariah ini harus ada adalah adanya pelarangan riba, karena adanya tadi berdasarkan tingkatan-tingkatan yang ada dari ayat-ayat yang Allah turunkan, dan juga dari dampak yang ditimbulkan oleh riba ya. Riba itu berdampak kepada perusak hubungan, dampak kepada kemalasan, eksploitasi, penjajahan, orang bermodal semakin kuat, yang lemah semakin lemah, dan juga bisa menyebabkan kebangkrutannya pada saat orang-orang yang melaksanakan usaha gagal menjalankan usahanya, maka mereka akan semakin terbebani oleh hutang dan tanggungan bunga yang juga semakin berkembang. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah asas, tujuan, dan fungsi dari perbankan syariah. Jadi asas perbankan syariah itu ada beberapa. Yang pertama tentu harus berprinsip syariah. Jadi prinsip syariah hampir sama dengan materi tentang prinsip operasional kemarin, bahwa harus menghindari riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Kemudian berbasis demokrasi ekonomi, bahwa ekonomi syariah ini harus mengandung nilai-nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Jadi jika di Indonesia kan orang selalu berkata bahwa demokrasi. Nah, di bank pun berbasis demokrasi ekonomi ya, bahwa bank syariah ataupun kegiatan lembaga keuangan syariah itu muatan ya, nilai-nilai yang berbasis keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Nah, kemudian juga ada prinsip kehati-hatian, bahwa pedoman pengelolaan bank itu memang harus bisa mewujudkan bank yang sehat dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi bank itu dia harus sehat. Kenapa harus sehat? Karena banyak hajat hidup orang yang diatur oleh bank, hajat hidup pegawainya yang istilahnya pengelola dan pelaksana, dan juga hajat hidup orang-orang yang bertransaksi yang dikelola oleh bank. Nah, sehingga prinsip kehati-hatian ini tetap harus selalu dilaksanakan. Nah, kemudian untuk tujuan dari perbankan syariah sendiri tentu sama ya, bahwa memang bank syariah pun bertujuan untuk menunjang pembangunan nasional ya, dalam rangka memenuhi dan berusaha untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat ya. Jadi kan karena memang bank ini adalah lembaga keuangan yang membantu masyarakat ya dalam problematika keuangan, itu tak lepas memang untuk bagaimana bisa membantu pembangunan nasional. Nah, tentu jika kita tahu ya bahwa memang kan tujuan dari syariah ini adalah mencapai maslahah ya untuk orang banyak. Nah, untuk mencapai falah juga, maka bank syariah juga harus berusaha bertujuan bagaimana mencapai keadilan dan juga adanya pemerataan bagi seluruh masyarakat. Karena Islam tidak ingin melihat adanya beberapa pihak saja yang kaya misalkan, yang berkelebihan dana, tapi agar bagaimana setiap orang itu bisa mempunyai kesempatan untuk merata mendapatkan efek secara ekonomi. Kemudian untuk fungsi bank syariah ya, pertama tentu untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat ya, menghimpun dan menyalurkan itu tentu sesuai dengan prinsip syariah, misalkan menghimpun tabungan menggunakan akad-akad wadiah, mudharabah, pembiayaan misalkan menggunakan pemberian murabahah,
Menyalurkan pun seperti itu ya, menggunakan konsep murabahah, mudharabah dan lain-lain. Nah, kemudian juga menerima dana, zakat, infak, sedekah yang nanti akan disalurkan dalam bentuk pengelolaan zakat, dan juga bisa ya menerima dalam bentuk wakaf uang dan lain-lain. Jadi memang fungsinya intinya melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian visi misi dari Bank Syariah itu sendiri. Visi Bank Syariah itu adalah mewujudkan sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian dalam rangka mendukung sektor real secara nyata. Nah, jadi jangan berpikiran bahwa kalau Bank Syariah itu ya sederhana atau simple, atau orang beranggapan bahwa Bank Syariah ini jelek atau ya nggak bagus lah ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa dari visi ini Bank Syariah pun adalah bank yang kompetitif ya. Jadi mereka bisa bersaing dengan bank konvensional ataupun lembaga-lembaga keuangan lainnya, karena memang ya lembaga syariah, walaupun kita berbasis syariah, kita tetap lembaga yang profit ya. Kita mencari keuntungan. Kenapa harus mencari keuntungan? Karena memang operasional bank itu butuh uang, butuh dana, dan juga butuh dana dalam rangka untuk istilahnya memenuhi kewajiban kepada pihak yang memberikan kepercayaan dananya kepada kita, dan juga memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang membutuhkan pendanaan dari bank. Nah, jadi visi sebagai perbankan yang kompetitif dan efisien dan mampu menjaga prinsip kehati-hatian yang berfungsi untuk mendukung sektor real ya sektor real yang istilahnya emang nyata di masyarakat, yang tujuan akhirnya untuk mencapai kemaslahatan masyarakat gitu. Nah, jadi memang sangat mulia sekali ya tujuan dari perbankan, dan perbankan itu merupakan lembaga yang kompetitif yang bisa menjadi pesaing, dan bahkan mungkin tidak bisa menutupi nanti mungkin bisa jadi kita menjadi pionir ya dalam pengembangan ekonomi di Indonesia, mengalahkan bank konvensional. Kita doakan saja. Kemudian misi perbankan pertama melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi, serta kebutuhan perbankan syariah. Kemudian mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan yang berbasis risiko dan berkesinambungan. Kemudian juga mempersiapkan infrastruktur yang ada yang cukup untuk operasional, dan mendesain kerangka perbankan syariah yang mampu menjaga stabilitas sistem perbankan. Jadi di balik visi yang tadi sangat luar biasa, maka perlu turunan ya tentang apa yang harus dilaksanakan oleh bank syariah. Nah, maka misi-misi inilah yang menjadi langkah konkret ya untuk bisa mencapai perbankan yang kompetitif, yang mampu mendukung sektor real dalam upaya mencapai kemaslahatan masyarakat. Maka memang perlu diadakan oleh kajian-kajian oleh bank ya. Kajian misalkan produk yang nanti akan diminati seperti apa, kemudian kira-kira ekonomi atau kegiatan yang akan berkembang seperti apa. Bahasanya siap dengan berbagai keadaan yang ada ya. Jadi meskipun kita berbasis agama, kita juga harus siap dengan berbagai sikon. Kemudian tadi menyiapkan infrastruktur yang ada ya, mau nggak mau karena perkembangan zaman, bank pun juga harus siap ya. Karena sekarang misalkan karena banyak berbasis teknologi, bank juga harus menyesuaikan diri. Adanya m-banking yang merupakan layanan bisa berbasis HP, berbasis teknologi, itu juga merupakan bentuk inovasi dan penyesuaian yang dilaksanakan oleh bank. Nah, juga pembuatan kerangka yang bisa membantu sistem perbankan nasional, ya bank juga melaksanakan hal-hal tersebut. Nah, jadi itu berkaitan dengan visi dan misi, dan ya sangat mulia sekali dan sangat jelas sekali bahwa bank punya hal yang jelas yang akan mereka jalankan. Tentu kita harus mendukung ya, tentu sesuaikan dengan porsi kita. Misalkan mahasiswa, bentuk dukungan mungkin ya bisa buka tabungan di bank syariah, atau istilahnya membantu sosialisasi bahwa sekarang sudah ada bank syariah yang bisa dijadikan sebagai bank utama ya, bukan bank konvensional lagi. Dan tentu usaha masing-masing kita itu akan sangat berperan lagi dalam pengembangan perbankan. Nah, cuman di balik itu ya ada problematika yang mungkin menjadi kendala ya, yang itu tentu bisa menjadi bahan masuknya teman-teman atau
termasuk saya ya, dalam rangka membantu perkembangan bank syariah di Indonesia. Jadi beberapa kajian ataupun mungkin analisa yang menyatakan bahwa ada beberapa kendala dalam perkembangan bank syariah. Seenggaknya mungkin untuk materi ini ada 3 hal ya. Bahwa pertama, kita punya kendala dalam SDM. Jadi memang diakui bank syariah semakin berkembang, tetapi SDM berbasis syariah juga masih sangat minim. Nah, jadi mungkin teman-teman juga bisa lihat bahwa masih banyak ya, bahwa orang-orang yang berkecimpung di lembaga bank syariah itu adalah orang-orang yang pada dasarnya mungkin mempunyai kemampuan ya istilahnya intelektual bagus, tapi mungkin karena nggak mempelajari konsep syariah layaknya teman-teman yang anak di perbankan atau orang yang ada Uinstein dan lain-lain, menyebabkan memang girohnya kadang berbeda gitu ya. Orang-orang yang memang memahami konsep keagamaan, konsep syariah, bahayanya riba itu akan sangat berbeda dibandingkan orang yang nggak pernah mempelajarinya. Tapi karena memang bahasanya standarisasi tes dari untuk lulus ke bank itu ya punya berbagai proses, menyebabkan kadang SDM berbasis syariah juga kesusahan di sana, sehingga masih minimnya SDM ini menjadi kendala dan juga menjadi peluang ya bagi SDM berbasis syariah, terutama teman-teman ya yang berada di perbankan untuk bisa mengembangkannya, untuk bisa masuk ke dalam sana. Nah, kemudian kedua adalah kurangnya akademisi perbankan syariah. Ya bahasanya memang meskipun mungkin dosen sudah semakin marak, tapi boleh dikatakan ya masih dibutuhkan lagi. Nah, jadi kaitannya jika tadi SDM yang praktisi kurang, akademisi pun kurang, sehingga peluang bagi teman-teman untuk bisa naik di sini, untuk bagaimana menambah posisi ini bisa lebih naik. Dan ketiga adalah kendala dari sosialisasi ya. Jadi meskipun boleh dibilang sekarang perbankan syariah atau syariah ini semakin besar, mungkin buktinya ada Knex ya, ada BSI yang berkembang, tapi masih banyak juga orang beranggapan bahwa bank syariah ini sama aja ya dengan bank konvensional, beranggapan bahwa bunga margin nisbah sama ya. Nah, jadi butuh sosialisasi yang jauh lebih besar, lebih masif, dan tentu ini nggak bisa hanya pemerintah melaksanakan. Kita yang ada di dunia kampus, teman-teman mahasiswa, saya dosen misalkan, kita juga harus memberi edukasi kepada orang-orang terdekat kita, sehingga sosialisasi ini bisa semakin baik ya. Nah, jadi 3 kendala ini sebenarnya adalah peluang yang sangat besar ya bagi mahasiswa ya, bisa menjadi akademisi, praktisi, dan membantu sosialisasi dari pengembangan perbankan syariah. Jadi saya rasa ya untuk materi kedua sebagai gambaran umum aja untuk lembaga bank itu cukup ya. Jadi tadi tentang definisi bank syariah itu adalah bank yang berfungsi sebagai intermediasi berbasis syariah. Kemudian undang-undangnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan. Kemudian berkembang menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 khusus tentang perbankan syariah. Nah, kemudian dari periode sejarah, pada dasarnya di zaman Rasul dan sahabat, secara kelembagaan bank syariah itu belum ada, tapi secara konsepsi praktek mereka sudah ada. Ada praktek penghimpunan, penyaluran, dan lalu lintas pelayanan jasa keuangan seperti transfer dan lain-lain. Kemudian dari sejarah perbankan di dunia, bank kecil di Midgamir ya, di Mesir 1963 merupakan cikal bakalnya. Kemudian negara Oki berkonferensi di tahun 1969. Kemudian 1971 timbul lagi bank sosial di Mesir, dan berlanjut lagi ya pada konferensi ekonomi Islam di 1975 yang akhirnya nanti akan melahirkan IDB, Islamic Development Bank. Nah, pasca itu semakin banyak lagi bank-bank syariah yang ada di dunia. Sedangkan untuk Indonesia sendiri secara kelembagaan, bank syariah itu muncul di tahun 1992 dari adanya muamalat yang cikal bakalnya dari Lokakarya MUI yang ada di Hotel Said di tahun 1991. Berkembang, sehingga nanti banyak bank syariah, bank BSM, yang sudah sekarang menjadi BSI dan lain-lain. Nah, yang itu juga diperkuat ya dengan tadi yang undang-undang yang sudah saya jelaskan, Undang-Undang Perbankan 21 tahun 2008. Kemudian dasar hukum, kenapa bank syariah ini harus ada? Ya tentu adanya karena pelarangan riba ya. Pelarangan riba yang bertingkat 4 tingkat. Pertama itu di surat Ar-Rum bahwa riba ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkembang lagi ya di
surat An-Nisa bahwa riba ini dilarang untuk orang Yahudi yang secara nggak langsung juga bisa dikenakan kepada orang Muslim. Kemudian berkembang lagi di surat Ali Imran bahwa riba yang dilarang itu adalah riba yang berlipat ganda. Terakhir berkembang lagi kepada surah Al-Baqarah yang menyatakan bahwa riba secara kafah, secara utuh dilarang. Nah, memang riba itu sangat luar biasa ya. Riba itu penzoliman, eksploitasi, membuat orang malas. Riba itu bisa membuat rusaknya hubungan antara individu dan individu lain. Berdasarkan hal itu maka dasarnya kenapa bank syariah itu ada, karena memang riba adalah satu yang sangat berbahaya, dilarang, dan ya memang harus dihindari. Kemudian asas, tujuan, dan fungsi perbankan syariah. Jadi asasnya tadi ada harus berasas sesuai prinsip syariah, berasas demokrasi ekonomi, dan juga berprinsip kehati-hatian. Kemudian tujuan dari perbankan syariah tentu ya membantu pembangunan nasional agar tercapai keadilan dan pemerataan kesejahteraan ya, karena memang kesejahteraan tidak boleh berpihak kepada satu objek saja, tapi harus kepada banyak orang lain. Dan fungsi bank ya intinya menghimpun dana dan menyalurkannya sesuai prinsip syariah. Kemudian visi bank itu mewujudkan perbankan syariah yang kompetitif ya, bahwa kita meskipun bersyariah kita bisa bersaing dengan lembaga keuangan lain, yang mana tujuannya mendukung sektor real agar terjadi peningkatan pemerataan ekonomi pada masyarakat. Nah, misinya tentu banyak ya, melaksanakan kajian, menciptakan infrastruktur, menyiapkan konsep perbankan yang bagus, sehingga visi tadi ya, menciptakan perbankan syariah yang kompetitif itu bisa dilaksanakan. Tetapi dibalik itu perbankan syariah juga mengalami kendala ya, yang seperti teman-teman tahu, kendala di SDM, baik itu praktisi akademisi dan juga kendala di sosialisasi, yang itu menjadi peluang bagi kita orang-orang yang berkecimpung di perbankan syariah agar bisa melaksanakannya. Jadi itu teman-teman untuk materi hari ini. Silahkan nanti teman-teman bisa resume dan ya nanti dibuatkan dan bisa dikumpulkan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.